Perkenalkan, nama saya Nurse Kadek Bayu Sinta Sri Utami SK dari SMK Kesehatan Bali Dewata, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan keempat Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2021 dengan nomor peserta 20169823688 dengan nomor induk mahasiswa 21029910089. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan keempat Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2021 dengan mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan dengan materi pokok pengukuran suhu. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Pada asana Pangan Jali. Om Swastiastu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua dalam keadaan sehat ya? Sehat. Nah, jadi masih pagi, jadi harus semangat ya. Ya, jadi Ibu akan memberikan semangat kepada kalian. Ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, mudah-mudahan semangatnya dari awal sampai akhir pembelajaran. Ya, jadi pada hari ini kita bertemu kembali di kelas keterampilan dasar tindakan keperawatan. Jadi sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Untuk doa, Ibu minta kepada ketua kelas, silahkan dipimpin. Berdiri teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Silakan duduk. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Ya, kemudian anak-anak di situasi sekarang ya masih pandemi COVID-19, Ibu tetap mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, di mana di sana ada 3M. Ya, apa saja yang pertama? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan mencuci tangan. Apakah sudah dilakukan semuanya? Baik. Kemudian selama mengikuti pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak posisi duduknya tegak. Ya, supaya postur tubuhnya baik. Bagaimana anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Baik, kalau semua sudah siap, nah Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Dela Salsabila hadir. Ya. Dewa Ayu Harum hadir. Ya. Gusti Ayu Dwi Intan hadir. Ya. Ya. Baik anak-anak, jadi kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu Ibu ingin mereview. Kira-kira anak-anak masih ingat tidak materi kita sebelumnya? Ya, kita sudah mempelajari tentang apa ya? Jadi minggu lalu kita belajar tentang pengukuran tekanan darah, Bu. Ya, betul sekali. Ya, yang sudah disampaikan oleh Sylvia. Nah, kemudian anak-anak masih ingat tidak apa saja alat ya yang digunakan untuk melakukan tindakan pengukuran tekanan darah? Jadi nama alat pengukur tensi yaitu sphygmomanometer. Ya, sphygmomanometer. Kemudian apa lagi alatnya? Silakan Gung Intan. Stetoskop, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, kemudian tadi Gung Intan bilang stetoskop. Kira-kira lokasi ya tempat menaruh stetoskop itu di mana ya? Silakan Dela. Di lengan bagian arteri branchialis. Di lengan, yaitu di arteri brachialis. Betul ya? Ya. Kemudian masih ingatkah berapa tekanan darah normal? Saya, Bu. Ya, silakan Harum. 120/80 mmHg. Ya, 120/80 mmHg. Berarti anak-anak
Apakah semua masih ingat pembelajaran minggu lalu? Berarti hari ini kita siap untuk menerima materi selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang pengukuran suhu tubuh. Baik, kita lihat di PowerPoint ya. Silakan diperhatikan. Nah, Ibu punya gambar pada PowerPoint Ibu. Coba dilihat gambar apa ya di sana? Silakan. Ya. Termometer air raksa. Termometer air raksa. Ya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Bu Intan silakan. Gambar bayi yang sedang sakit, Bu. Kira-kira sakitnya kenapa ya? Sylvia. Demam, Bu. Betul ya? Ya, jadi ada gambar seorang bayi ya, kemudian dilakukan pengukuran suhu ya menggunakan termometer ya oleh orang tuanya. Nah, apakah kalian melakukan tindakan pengukuran suhu di rumah? Saya pernah, Bu. Ya, silakan Virga. Saya pernah mengukur suhu kepada adik saya, Bu, yang mengalami demam di bagian aksila, Bu. Berarti Virga pernah adiknya demam, kemudian Virga membantu untuk mengukur suhu adik ya, yang mana diukur di ketiaknya. Kemudian ada yang pernah melakukan pengukuran suhu di rumah? Saya pernah, Bu. Ya, Chandra silakan. Waktu itu saya merasa badan saya kurang enak, merasa panas, kemudian saya mengukur suhu tubuh saya. Jadi mengukur suhu tubuh secara mandiri. Jadi sebelum ke obat ya, penting sekali kita ketika menghadapi ya keluarga kita sakit ya, apalagi itu demam ya. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira kalau demam itu pasti badannya panas. Nah, kalau panas kira-kira suhu tubuhnya berapa ya? Ya, apakah termasuk demam ya, febris atau hipertermi ya, demamnya tinggi sekali. Ya, untuk itu kita mempelajari tentang pengukuran suhu tubuh ya, yang mana pada hari ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi setelah anak-anak mengamati PowerPoint guru, kemudian ada diskusi, ada penugasan, ada praktikum, jadi diharapkan anak-anak mampu ya menjelaskan pengertian dan tujuan pengukuran suhu dengan disiplin. Ya, yang kedua, menentukan metode berdasarkan pengukuran suhu dengan jujur. Yang ketiga, menganalisa alat-alat yang dipakai pada pengukuran suhu dengan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, melakukan tindakan mengukur suhu sesuai SOP dengan mandiri. Ya. Ini ya, Ibu ingin menyampaikan bahwa model pembelajaran hari ini yang Ibu gunakan adalah model problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti anak-anak akan Ibu berikan suatu masalah yang akan dipecahkan bersama kelompok. Baik, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah diskusi anak-anak akan melakukan presentasi di depan kelas ya. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi anak-anak akan melakukan praktikum secara mandiri di laboratorium. Nah, penilaian. Nah, untuk penilaiannya yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, jadi pembelajaran hari ini Ibu juga akan nilai penilaian sikap kalian ya, baik itu dari disiplin, jujur, tanggung jawab, serta mandiri. Penilaian yang kedua ada pengetahuan. Ya, dimana nanti sebelum masuk materi ya, Ibu akan memberikan kalian pretest dulu. Dan di kegiatan penutup juga ada post-test. Kemudian yang ketiga ada keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan ya, di mana Ibu akan nilai dari hasil diskusi kalian bersama kelompok. Ya, seperti sebelumnya sudah Ibu bagikan LKPD. Selain itu, Ibu juga akan nilai praktik mandiri kalian nanti di laboratorium. Apakah sudah jelas? Sudah.
Ibu juga ingin menyampaikan bahwa manfaat pembelajaran dari hari ini ya tentang pengukuran suhu tubuh ya. Jadi materi pengukuran suhu ini tentunya akan menjadi bekal kalian ya ketika nanti akan melakukan ya atau melaksanakan praktik kerja lapangan di DUDI ya, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, karena setiap pasien yang datang atau pasien yang dirawat di rumah sakit pasti akan dilakukan pengukuran suhu. Nah kemudian kalian nanti juga bisa terapkan di rumah ya, ketika ada keluarga yang sudah menunjukkan tanda-tanda demam, badannya panas, kalian bisa ambil tindakan ya untuk melakukan pengukuran suhu tubuh. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti ya, Ibu akan memberikan pretest ya kepada kalian secara lisan. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum Ibu berikan materi ya. Nah, Ibu ada soal di PowerPoint ya. Pasien anak G diantar oleh ibunya ke puskesmas. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya badannya panas 2 hari yang lalu. Saat diperiksa oleh petugas puskesmas, badan pasien terasa panas. Maka sebagai asisten perawat, apa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengetahui panas pasien? Kira-kira jawabannya apa ya? Ya? Mengukur suhu. Ada? Sama semua? Ya? Mengukur nadi. Mengukur nadi. Ya, masih bingung ya? Oke. Kita simpan dulu jawabannya. Jadi anak-anak karena masih bingung ya, jadi Ibu akan review ya materi tentang pengukuran suhu tubuh. Ya, sebelumnya Ibu sudah membagikan materi ajar, LKPD, juga SOP pengukuran suhu. Apakah sudah dibaca? Sudah. Baik, kalau sudah kita akan masuk ke kegiatan inti ya. Nah, ada pertanyaan ya. Jadi anak-anak sudah mempelajari materi ajar yang sudah Ibu bagikan. Kira-kira apa sih pengukuran suhu? Saya Bu, Ya, Via. suatu cara untuk mengetahui suhu tubuh pada pasien. Untuk mengetahui suhu tubuh pasien. Kira-kira ada yang punya jawaban lain? Saya Bu, Ya, silakan. pengukuran suhu adalah cara untuk mengetahui kemampuan tubuh dalam menghasilkan panas. Ya, untuk mengetahui tubuh menghasilkan suhu panas. Jadi jawabannya sudah hampir mendekati. Ya, jadi kita lihat. Nah, ya, suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas. Ya, pemeriksaan suhu digunakan untuk menilai kondisi metabolisme di dalam tubuh, di mana tubuh menghasilkan panas secara kimiawi melalui metabolisme darah, dan keseimbangan suhu diatur oleh hipotalamus. Nah, kemudian kira-kira apa ya tujuan pengukuran suhu? Saya Bu, Ya, silakan. untuk mengetahui perkembangan penyakit. Untuk mengetahui perkembangan penyakit. Gimana? Benar nggak? Ya, benar ya. Coba kita lihat pada PowerPoint. Ya, jadi yang pertama adalah untuk mengetahui suhu badan panas. Yang kedua, mengetahui adanya kelainan pada tubuh. Yang ketiga, mengetahui perkembangan penyakit. Sampai di sana ada pertanyaan? Sudah paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk ke metode pengukuran suhu. Nah, perhatikan pada gambar. Kira-kira pengukuran suhunya lokasinya di mana? Saya Bu, Ya, silakan. pengukuran suhu pada mulut atau oral. Ya. Atau oral. Benar ya? Pengukuran suhu tubuh pada oral atau mulut. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau pada gambar ini, nah, lokasinya di mana ya? Apa namanya? Saya Bu, Ya, Virga. pengukuran suhu pada aksila atau ketiak Bu. Ya. Betul ya? Ada yang punya jawaban lain? Sama ya? Baik. Kita lihat. Ya. Kemudian, nah, ada gambar. Dilakukan pemeriksaan pada bayi di sana. Nah,
kira-kira lokasinya di mana ya? Saya Bu, Silakan, Dela. pengukuran pada rektal atau anus. Di rektum atau anus, ya. Yang lain? Setuju nggak? Setuju. Ya, betul ya. Kita lihat jawabannya ya, pengukuran suhu pada rektal atau anus. Nah, selanjutnya lihat pada gambar. Kira-kira kalau pada gambar ini, ya, lokasi pengukuran suhunya ada di mana? Saya Bu, pengukuran suhu pada telinga atau timpani. Lanjut. Nah, ini yang sering sekali kalian lakukan. Ya, ketika sebelum masuk kelas. Nah, kira-kira lokasinya di mana ya? Saya Bu, pengukuran pada dahi atau temporal. Ya, bagaimana? Yang lain? Sama? Sama. Ya, jadi pengukuran suhu pada temporal atau dahi. Baik, sampai di sana apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik. Lanjut ya. Kita saatnya berdiskusi ya. Nah, perhatikan pada PowerPoint ya, Ibu punya kasus ya. Kasus ini sama ya, yang mana sudah Ibu share di WA group ya. Kemudian yang Ibu tayangkan dan sebentar Ibu juga akan bagikan LKPD-nya ya. Kita baca dulu ya kasusnya. Dari kasus yang sudah Ibu tayangkan, jadi selanjutnya anak-anak silahkan diskusikan kasus tersebut bersama kelompok. Nah, jadi sebentar Ibu akan bagikan LKPD, kemudian silahkan anak-anak baca dulu LKPD-nya. Ya, di sana ada petunjuk. Ya, kemudian untuk menjawab LKPD, anak-anak silakan mencari dari berbagai sumber informasi. Ya, baik itu dari materi ajar yang sudah Ibu bagikan, dari buku paket kalian, ataupun dari sumber internet. Ya, tetapi kalau mencari sumber internet, sesuaikan dengan materi kita, yaitu tentang pengukuran suhu. Selama nanti membentuk kelompok, Ibu harapkan anak-anak tetap menerapkan prokesnya. Kemudian untuk diskusi, Ibu berikan waktu kurang lebih selama 15 menit. Setelah selesai berdiskusi, kita akan presentasikan di depan kelas. Selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Untuk kelompok 1, ya. Kelompok 1, kelompok 2. Oke. Sini ya. Kelompok 3. Ya. Ayo kita membentuk kelompok. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah menemukan apa saja permasalahannya? Masih proses Bu. Masih proses ya. Masih ada masalah dalam diskusinya. Oh ya. Pada kasus. Ya, silakan diskusikan. Ya, bagaimana kelompok 3? Apakah ada kendala? Ada. Yang mana? Gimana? Satu perawatannya atau Ya, jadi dari kasus ini silakan tuangkan permasalahannya. Apa permasalahan dari kasus yang ada di sini? Tulis di kolom ini. Anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusi? Ya, waktunya 15 menit sudah berlalu ya. Ibu silahkan kepada kelompok 1 presentasi, kemudian kelompok 2 dan 3 nanti menanggapi. Perkenalkan, nama saya Sirvan Oktivitrania, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PPT kami. Perawat, apakah tindakan yang dapat diberikan pada kasus di atas? Jadi tindakan perawat yang kita berikan di sini ada tindakan yang dilakukan pada kasus di atas bisa dilakukan dengan cara mengukur suhu tubuh untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada tubuh, terdapat perkembangan penyakit, serta menentukan diagnosa suatu penyakit. Dan yang kedua, dilakukan pada lokasi tubuh yang mana saja. Mengukur suhu tubuh dapat dilakukan di beberapa bagian seperti mulut, ketiak atau aksila, pengukuran pada area-area tubuh, ada telinga atau temponi, temporal, dan rektum tanus.
Pengukuran tubuh tersebut dapat mengukur suhu badan dengan akurat karena hal itu bagian tubuh tersebut selalu digunakan dalam pengecekan suhu. Bagaimana jika pengukuran suhu tubuh dilakukan dengan metode yang tidak benar? Metode pengukuran suhu tubuh normal manusia berkisaran antara 36 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Apabila pengukuran suhu dilakukan dengan metode yang tidak benar, dikhawatirkan pengecekan suhu pada pasien tidak menghasilkan suhu yang sesuai atau tidak akurat. Alat pengecekan yang dapat digunakan dalam pengukuran suhu. Dari wacana kasus di atas, kita dapat menangani pasien dengan cara mengukur suhu pada bagian mulut yang memerlukan alat seperti termometer air raksa atau digital, tisu, dan sarung tangan. Jika ada pertanyaan, bisa pertanyakan. Mengapa pengukuran suhu temporal sangat banyak digunakan pada masa pandemi? Dari kelompok 1 bisa ditanggapi. Mengapa pengukuran suhu temporal sangat banyak digunakan pada masa pandemi ini? Karena penggunaan termometer temporal pada saat ini banyak digunakan untuk menghindari kontak langsung dengan pasien atau mencegah penularan COVID-19. Baik, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, dari kelima metode, mana yang paling memiliki tingkat kesulitan dalam mengukur? Kelompok 1 bisa ditanggapi. Menurut saya, metode yang paling memiliki tingkat kesulitan adalah pengukuran pada rektal. Karena hanya bisa dipakai pada bayi dan apabila digunakan pada anak-anak, mereka akan merasa tidak nyaman. Dan selain itu, apabila digunakan pada remaja ke atas akan membuat mereka tidak nyaman dan merasa malu. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, sudah selesai presentasi ya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi selanjutnya kembali ke tempat duduk semula ya. Yuk. Ya anak-anak, kita sudah selesai presentasi ya. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan dari apa yang sudah kalian presentasikan ya. Jadi dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian, apakah sudah pas? Sudah ya. Jadi benar sekali ya, ketika pasien ya dengan kondisi demam, badannya panas, jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan pengukuran suhu ya. Jadi alatnya pun juga berbeda ya. Ada termometer, tadi apa? Air raksa, ada yang digital. Kemudian tadi ada pertanyaan, pada situasi COVID sekarang ya, mengapa pengukuran suhu pada temporal ya atau dahi itu sebaiknya menggunakan termometer digital? Ya, betul sekali ya. Jadi untuk menghindari kontak ya, contactless ketika pasien dengan COVID atau situasi COVID sekarang ya, diharapkan kita kan harus menjaga jarak. Ya, kemudian baiknya ya kita menggunakan pengukuran suhu menggunakan termometer digital ya, yang kita lakukan di dahi atau temporal ya. Kemudian pada bayi, nah pada bayi sebaiknya memang kita lebih akurat itu dilakukan pemeriksaan atau pengukuran suhunya di anus. Nah, kira-kira sampai di sana ada pertanyaan? Ada? Sudah jelas semua ya? Baik, kalau sudah jelas terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk Ibu lakukan demonstrasi ya sesuai dengan SOP-nya. Ya, setelah Ibu demonstrasikan, nanti anak-anak yang akan melakukan praktek secara mandiri. Yang pertama, Kaji data. ya, kita harus mengkaji kebutuhan pasien. Jadi pada saat ini kita sudah mengkaji, jadi pasiennya memerlukan tindakan pengukuran suhu. Ya, nah setelah kita sudah tahu, baru kita cuci tangan. Cuci tangannya di air mengalir. Ya, kemudian baru kita siapkan
alat-alat. Ya, nah untuk alat-alat Ibu akan jelaskan satu persatu. Jadi tentu kita harus siapkan apa? Hand wrap. Kemudian setelah hand wrap kita harus siapkan apa ini? Ya. Kemudian tentu kita harus siapkan apa? Ya, celemek atau apron. Kemudian tentu dalam pengukuran suhu kita harus menyiapkan Termometer. ya, termometer. Nah, ini termometer apa? Ya, termometer air raksa. Ya. Nah, kemudian Ibu juga siapkan termometer apa ini? Digital. Ya, termometer digital ya. Kemudian kita juga harus siapkan apa ini namanya? Alkohol swab. Ya, alkohol. Ya, alkohol swab. Ibu juga siapkan apa? Tisu. Ya, tisu. Nah, apa ini? Bengkok. Juga kita harus siapkan Buku tulis dan buku dan alat tulis. Sudah ya. Jadi setelah alat siap ya, kita harus cuci tangan kembali ya di air mengalir. Ya, setelah itu tahap prainteraksi sudah berakhir, kemudian lanjut ke tahap orientasi. Nah, tahap orientasi berarti kita sudah berada di ruangan pasien. Ya. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Ya, boleh tahu Ibu namanya siapa? Sylvia, Ya, saya sambil cek gelangnya ya Bu. Bisa disebutkan tanggal lahirnya? 11 April 2005. Ya, sudah sesuai ya Bu. Perkenalkan, saya asisten perawat Sinta. Hari ini akan melakukan tindakan pengukuran suhu tubuh Ibu. Ya, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Ibu masih demam atau tidak. Ya, tindakan ini kurang lebih saya lakukan 5-10 menit. Kemudian nanti saat saya melakukan pengukuran suhu tubuh, saya akan pasang alatnya di ketiak Ibu. Nah, sebelum saya lakukan tindakan, apakah Ibu ada keluhan? Tidak ada Sus. Tidak ada. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, baik, kalau tidak ada, saya bisa mulai ya Bu. Mohon kerjasamanya. Mendekatkan alat ya. Setelah mendekatkan alat baru kita tutup sampiran, cuci tangan. Nah, kira-kira cuci tangan berapa langkah? 6 langkah. Yuk sama-sama, gerakan pertama 1, yuk 2, nah 4, Mengunci. 5, Menggunakan jari. terakhir? Iya. Kita gunakan celemek dulu. Pastikan celemeknya diikat di belakang ya. Kalau tidak diikat nanti lepas ya. Setelah celemek pakai handscoon. Jadi sekarang saya akan pasang termometer ya Bu ya. Nanti saya akan pasang di lengan sebelah kiri ya. Nanti mohon dibantu untuk dibuka kancing bajunya ya. Nah, setelah kita menjelaskan ke pasien, kita siapkan alat ya, termometernya. Nah, pastikan untuk pengukuran suhu menggunakan termometer air raksa. Air raksanya harus turun dulu ya, jadi paling tidak di bawah angka 35 ini. Baik Ibu, saya akan bersihkan ketiaknya dulu ya. Nah Ibu, saya akan pasang ya termometernya. Permisi. Sudah pas. Nah, minta pasien untuk menjepit ya. Silakan Ibu dijepit termometernya, kemudian tangannya Ibu dilipat di dada ya. Baik Ibu, karena sudah 5 menit, saya bisa ambil ya Bu. Ya, permisi. Ya, bersihkan dulu. Kalau diturunkan dulu nanti keburu kumannya kemana-mana ya. Jadi kita harus bersihkan dulu pakai alkohol swab lagi ya. Ibu, saya kembalikan lagi ke posisi semula ya. Jadi bajunya bisa dikancing lagi. Ya.
Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Jadi dari hasil pengukuran suhu tadi, saya mendapatkan suhu Ibu 36,2. Ya, masih normal ya Bu. Nah, saya sudah selesai melakukan tindakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum saya tinggal, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak sih. Mungkin ada keluhan lain? Tidak. Tidak ada? Baik, saya tinggal ya Bu. Terima kasih. Saya akhiri dengan selamat pagi. Ya, sudah selesai. Kita buka sampiran, kemudian siap untuk kembali ke ruangan. Sampai di sana, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, sekarang melakukan tindakan secara mandiri. Ya, ayo silakan. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang sudah saya siapkan sebelumnya. Yang pertama, dari APD ada celemek, yang kedua ada handscoon, selanjutnya ada hand rub, ada alkohol swab, lalu ada tisu, ada termometer air raksa, dan juga termometer digital. Ada buku TTV, yang terakhir ada bengkok. Selanjutnya saya akan memulai tahap orientasi kepada pasien. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Saya perawat Widya yang berjaga pagi ini dari pukul 7 sampai jam 12 siang. Kalau boleh tahu Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Harum. Alamatnya? Antasura. Tanggal lahirnya? Tanggal 30. Ya, masih ingat ya. Coba saya cek dulu gelangnya Bu ya. Ya, sudah benar. Jadi sesuai tindakan keperawatan yang sudah direncanakan sebelumnya, hari ini saya akan mengukur suhu tubuh Ibu. Yang tindakannya akan dilakukan di sini kurang lebih waktunya 5 menit Bu ya. Sebelum saya memulai tindakan, apa Ibu ada pertanyaan? Tidak. Apa Ibu ada keluhan lainnya? Tidak. Tidak ya. Saya mulai Bu ya. Yang pertama, kita harus memakai celemek. Baik Ibu, saya akan mulai Bu ya. Pengecekan suhu saya akan lakukan di bagian lengan kiri Ibu. Mohon kerjasamanya Bu ya. Ibu, sebelumnya saya boleh bersihkan ketiaknya? Oke. Sini Bu ya, saya buka bajunya. Waktunya kurang lebih 5 menit Bu ya. Ya. Mohon ditunggu. Ya. Ya, sudah Bu ya. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Jadi hasilnya tadi 36,8 itu masuk normal Bu ya. Jadi sebelum saya tinggalkan, apa Ibu ada pertanyaan? Tidak. Apa ada keluhan lainnya? Tidak. Tidak ya. Nanti saya akan datang kembali pukul 8 untuk mengecek kembali kondisi Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu Bu ya. Selamat pagi. Selanjutnya ya, kita masuk ke kegiatan penutup. Salah satu dari kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, apa yang sudah dipelajari. Ya, silakan. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Ya. Dari pembelajaran hari ini tentang pengukuran suhu, kita jadi paham tentang definisi pengukuran suhu seperti pengertiannya, tujuan, alat dan bahan yang diperlukan dan bisa digunakan dalam pengukuran suhu. Selain itu, metode yang dipakai dalam pengukuran suhu cukup beragam dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu juga kita jadi tahu SOP dari pengukuran suhu dengan benar dan bertanggung jawab. Terima kasih.
Ya, terima kasih Sylvia sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya Ibu akan mengadakan post-test ya untuk kalian. Untuk buku-bukunya silakan dimasukkan. Untuk post-test Ibu akan kirimkan ke WA group. Silahkan dijawab. Ada 5 pertanyaan di sana. Ya, kemudian Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab ya. Silahkan dikerjakan. Ya, anak-anak sudah selesai mengerjakan post-test? Bagaimana hasilnya? Berarti semua sudah bisa menjawab ya, jadi nilainya hasilnya baik ya, nilainya di atas KKM ya. Jadi anak-anak sudah mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Nah, kemudian dari hasil praktikum yang sudah bisa melakukan secara mandiri, ya, praktik secara mandiri. Jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin melakukan refleksi, ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan dari awal tadi, ya, sampai akhir sekarang. Ibu ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian, ya, setelah mempelajari tentang materi pengukuran suhu pada pagi hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan Virga. Saya sangat senang sekali mempelajari materi pengukuran suhu ini, Bu. Karena sangat bermanfaat untuk saya terapkan di rumah maupun saat praktik di rumah sakit dan puskesmas. Ya, terima kasih Virga. Nah, kira-kira ada yang belum dipahami dari materi pada pagi hari ini? Tidak. Semua sudah paham? Sudah. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Baik, jadi pembelajaran hari ini sudah berakhir ya. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa diterapkan di rumah nanti ya. Kemudian sebagai bekal kalian saat berpraktik ya, melaksanakan praktik kerja lapangan di DUDI ya, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Dari awal tadi kita awali dengan doa, tentu diakhiri juga dengan doa ya. Untuk itu Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan duduk. Terima kasih Ketua Kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, Ibu tetap ingatkan kepada anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, apa saja? Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jadi dimanapun kalian berada, ingatlah protokol kesehatan. Ya, baik, pembelajaran sudah berakhir. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kita tutup dengan para Masanti. Pada asana Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.